teman-teman YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial channel 81 kembali hadir untuk memberikan video mengenai beberapa kesalahan yang mungkin suka dilakukan oleh teman-teman kita atau adik-adik kita yang baru belajar SketchUp dan Lumion. Kesalahan-kesalahan ini mungkin dilakukan tanpa sadar, sehingga ketika diekspor ke Lumion, model yang dibuat di SketchUp-nya menjadi error. Jadi intinya kali ini tutorial channel 81 akan memberikan video mengenai beberapa kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik kita SketchUp pemula ketika melakukan ekspor dari SketchUp ke Lumion. Tapi sebelumnya silakan teman-teman semua untuk subscribe channel ini, jangan lupa like dan share, karena dengan subscribe berarti teman-teman telah memajukan channel ini. Dan satu hal lagi, bahwa subscribe itu gampang dan mudah. Oke, lanjut. Baik, kali ini tutorial channel 81 sudah membuka Lumionnya. Nah, kadangkala ketika kita mengekspor model dari SketchUp ke Lumion itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kadang-kadang lupa antara posisi face yang luar dan face yang dalam. Bagaimana face itu? Kita buka SketchUp-nya. Oke, sini saya sudah buka SketchUp-nya. Lalu kita memberikan model, misalnya kita kotak saja di sini. Oke, seperti ini kotak. Lalu kita tarik ke atas. Nah, jadi 3 dimensi ya. Nah, saya akan jelaskan mana face yang luar dan face yang dalam. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi teman-teman harus tahu mana face yang dalam dan face yang luar. Yang putih seperti susu ini, seperti susu. Ini adalah face yang luar, jadi letaknya ada di luar. Dan ini yang abu-abu ini adalah face yang dalam. Jadi harusnya abu-abu ini ada di dalam dan face yang putih ini ada di luar. Oke. Kadangkala kita suka terbalik, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini nih. Kalau seperti ini, ketika diekspor ke Lumion, ini tidak akan terdetek. Malah di Lumionnya nanti akan tidak terbaca, gitu kan. Misalkan kita coba ini, seperti ini. Ini tanpa dikasih material dulu ya. Misalkan polosan seperti ini. Kemudian kita ekspor ke Lumion. File, ekspor 3D, kemudian tes awal atau tes pertama. Oke, ekspor. Nah, sudah. Ini udah ada. Kita masuk ke Lumionnya, lalu kita ekspor. Di sini import, masuk ke import new model. Nah, di sini ada tes pertama. Kita klik dan open. Kita tempatkan di sini. Klik. Nah, jadi ini kawan-kawan yang seperti saya maksud.
Ketika terbalik modelnya, maka ini akan bolong dan tidak akan terdeteksi. Jadi yang terdeteksinya hanya bagian dalamnya aja. Sebab face yang luarnya itu ada di dalam dan face yang dalamnya itu ada di luar. Jadi ketika diekspor ini akan error dan akan tidak terbaca, ya. Ini tanpa menggunakan material. Nah, gimana kalau kita menggunakan material? Oke, langsung kita menggunakan material, ya. Ini posisi seperti ini kita langsung menggunakan material. Kita blok, kita kasih ini apa namanya, batu bata. Kita perbesar dulu. Nih, kita perbesar seperti ini. Kemudian kita ekspor lagi. Tes kedua. Ekspor. Kita buka Lumion. Ini kan tadi yang kebalik tanpa dikasih material dan tekstur. Kita masukkan dulu tes yang kedua ini. Oke, open. Klik. Kita tempatkan di sini. Klik. Nah, tes yang kedua pun seperti itu, sama. Jadi ketika terbalik di Lumionnya ini akan error juga. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Jadi teksturnya itu nggak kebaca teksturnya itu, ya. Jadi polosan gitu aja. Nah, gitu kan. Kalau masuk ke dalamnya seperti ini. Nah, dia dalamnya ini yang putih. Oke, sekarang kita coba kalau yang normal, posisi benernya itu seperti apa. Posisi benernya itu adalah, ini kita back dulu. Posisi benerannya adalah face yang dalamnya itu ya di dalam, face yang luarnya itu di luar. Ya, kalau posisi seperti ini kita reverse dulu. Reverse face. Nah, jadi putihnya itu langsung di luar. Kalau sudah seperti ini baru kita kasih tekstur lagi. Kita perbesar lagi. Nah, ini sudah, lalu kita ekspor. Ketiga. Ekspor. Oke, sudah. Kita buka Lumion. Nah, kemudian kita masukin lagi import new model. Tes ketiga ini. Klik. Open. Oke. Tempatkan di sini. Nah, jadi kalau posisinya benar, mana face yang luar dan face yang dalam, ini akan normal. Saya menggunakan Lumion 6, baik Lumion 6 atau Lumion berapapun, seperti itu, ya. Jadi dasarnya harus diketahui terlebih dahulu. Ini adalah kesalahan yang pertama. Jadi lupa atau tidak dirubahnya mana face yang dalam dan face yang luar. Nah, ini itu adalah face yang terbalik tanpa memakai tekstur atau material. Ini yang memakai tekstur dan material tetap tidak terbaca. Ini yang normalnya seperti itu, face dalamnya di dalam dan face luarnya di luar. Oke, kemudian lanjut, yang kedua adalah posisi letak model desain yang jauh dari sumbu tengah XYZ. Maksudnya seperti apa? Kita buka lagi SketchUp-nya. Nah, di sini ada model. Yang dimaksud adalah posisi letak model desain jauh dari sumbu tengah XYZ itu ini. Kalau kita geser, nah, ini adalah pertemuan titik sumbu X, Y,
dan Z atau red axis, green axis, dan blue axis. Nah, titik pertemuan inilah yang dijadikan patokan ketika kita ekspor ke Lumion. Kalau misalkan kita ekspornya di sini, klik. Nah, ketika diekspor seperti tadi, kita mulai ekspor lagi ya. Kita file, ekspor file ya, benar, ekspor 3D. Kemudian kita kasih ini tes ke-6, ekspor. Nah, ini posisi sumbu X-nya kan di ujung. Kalau kita ekspor di sini ke 6 ini, open, klik. Nah, jadi si titik sumbunya ini yang turun naik turun naik turun naik tanda panahnya tetap di pojok, jadi sama dengan di SketchUp-nya. Nah, SketchUp-nya kan ini di pojok sini, ini juga sama di Lumionnya di pojok sini. Kalau ditempatkan berarti seperti ini, klik. Nah, jadi di pojok ini sumbunya, sehingga kita tahu misalkan kalau kita mau hapus atau kita mau perbesar, contohnya mau mau pindahkan ini misalkan. Nah, ini sumbu-sumbunya. Jadi sumbu ini itu adalah sumbu yang ini. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi usahakan sumbu tengahnya itu berada di dalam model itu sendiri. Jangan seperti ini. Jadi jauh ya. Misalkan jauh seperti ini. Kita geser jauh. Nah, misalkan kita lupa ya menempatkan posisinya itu, jadi di sini si modelnya itu jadi di sini nih. Kita coba kalau di sini kita ekspor 3D model tes ke-7. Ekspor. Oke, kita buka Lumionnya lagi. Nah, ini kan sumbu-sumbunya berada di pojok-pojoknya ya. Kemudian kalau yang tadi karena sumbunya ini jauh, ini sumbu tengahnya XYZ itu di sini, modelnya itu jauh di sini. Kita buka, kita import ke dalam ke-7 ini. Open, klik. Nah, di sini nggak kelihatan. Tetapi kalau kita perbesar, modelnya itu ada di sini nih. Jadi disangkanya itu nggak ada, padahal ada. Nah, pas ketika diklik, loh kok nggak ada? Ternyata di sini modelnya jauh. Jadi harus diketahui bahwa letak posisi sumbu XYZ-nya itu diusahakan harus berada di dalam model itu sendiri ya. Di sini itu harus berada di sini. Paling tidak di pojok atau di tengah. Di tengah seperti ini. Jadi kalau jauh kayak tadi, maka hasilnya akan jauh. Makanya ketika kita mau mengeditnya, misalkan ketika mau memindahkannya, yang ini tuh kalau yang lain berada di modelnya, yang ini jauh satu. Nah, jadi jauh. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini tuh pasti disangkanya nggak kelihatan. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini modelnya mana? Padahal ini adalah di sini. Jadi modelnya jauh gitu ya. Jadi yang kedua, kesalahan yang kedua itu adalah posisi letak model desainnya itu jauh dari sumbu tengah XYZ atau red axis, blue axis, dan green axis. Oke. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan adalah lupa atau ngasih tekstur material yang sama dengan model yang lain. Maksudnya gimana?
Ini kita misalkan ini adalah bata. Kemudian kita bikin lagi model. Oke, kita bikin model seperti ini. Kita naikkan lagi ke atas. Nah, misalkan ini kita pengen tekstur yang berbeda. Misalkan warnanya ini misalkan putih lah, atau tidak ngasih tekstur, atau ya putih lah misalkan. Kita kasih warna putih. Kita kasih warna putih. Ini juga sama, dikasih warna putih. Nah, misalkan kalau box seperti ini ya nggak jadi masalah, tapi kalau sudah jadi rumah kan dinding itu biasanya yang jadi masalah. Kadangkala kita lupa untuk mengasih tekstur di dindingnya gitu ya. Misalkan harusnya ini yang ini sama, tekstur ini sama ini beda, tapi karena lupa atau dikasih model yang sama. Nah, misalkan harusnya ini itu adalah warna atau bricknya yang ini, yang atas ya. Kita perbesar biar kelihatan. Oke. Kemudian satu lagi. Ini misalkan yang mana ya? Yang ini aja lah. Jangan yang ini biar kelihatan. Kita edit dulu biar kelihatan. Oke, nah jadi seperti ini ya. Misalkan saja. Ini harusnya modelnya ini. Ini harusnya modelnya ini, tapi lupalah tidak dikasih tekstur atau ya teksturnya sama gitu ya. Kemudian kita ekspor nih. Kita ekspor ke Lumion. Tes ke berapa ya nih? 8 ya. Ekspor. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buka Lumionnya. Import tes ke 8 ini. Klik. Open. Klik. Kemudian kita tempatkan di sini. Klik. Nah, maksud saya ketika kita kelupaan untuk ngasih materialnya, misalkan kita mau mengganti yang bawaan Lumion ya, misalkan yang ini, kita pilih yang ini, kemudian kasih teksturnya. Jadi yang terbaca ini sama dengan ini. Kalau ini kan beda satu. Jadi ini nanti yang ini itu akan sama dengan yang ini karena tidak dikasih tekstur. Jadi dianggapnya ini itu adalah satu kesatuan di Lumionnya. Kalau kita kasih material, misalkan apa ya, brick, sekarang ini akan sama. Coba kita perbesar. Nah, ini akan sama. Harusnya berbeda, tapi karena lupa, ini akan sama. Maka akan berdampak di modelnya. Oke. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, harap diperhatikan ketika mau ekspor dari SketchUp ke Lumion. Nah, satu hal lagi. Kadang-kadang kita lupa juga bahwa nih, ketika kita mengekspor dari SketchUp
file, export 3D model. Nah, ketika melakukan 3D model terus kita buka ini ke-9. Tes ke-9. Export. Nah, kemudian kita buka foldernya. Di sini tuh harus ada folder dan harus ada file. Ini adalah folder dan ini adalah file. Jadi dua-duanya ini harus ada. Kalau tidak ada folder, nanti tidak akan kebaca di Lumennya juga. Jadi si filenya itu kosong. Karena di sini adalah teksturnya kan, isi teksturnya itu di foldernya itu sendiri. Makanya kadangkala ketika kita mengekspor, pastikan bahwa foldernya itu ada. Jadi semua filenya itu baik file DAE-nya ataupun folder DAE-nya. Oke. Nah, jadi itu seperti kawan-kawan ya, penjelasan dari saya mengenai beberapa kesalahan yang suka dilakukan oleh para teman-teman kita yang lagi belajar SketchUp dan Lumion. Tapi tetap semangat untuk tetap belajar, maju terus, pantang mundur, pantang pulang sebelum padam. Oke. Artinya pantang menyerah sebelum berdiri model. Oke, mantap. Sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.